Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini buat teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu di channel Andi Edukasi dalam kondisi yang sehat. Kita akan sharing tentang tips aplikatif. Lebih tepatnya juga ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirimkan email dan juga WA ya. Kemarin ada yang tanya bagaimana kalau makanan yang dikonsumsi untuk keluarga Pak Sutri ini yang akan melakukan perubahan dalam konteks menyetabilkan stamina Pak Sutri. Ini bagaimana makanan yang harus dikonsumsi, maksudnya komposisi gizi, terus aturan mainnya itu ada nggak waktu-waktunya gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik dan saya akan coba jawab. Benar ya? Jadi makanan ini sebenarnya yang bergizi itu nggak salah. Kemarin saya akan menyampaikan makanannya harus yang bergizi, yang nggak diolah berulang-ulang gitu. Nah, namun yang perlu kita pahami kan setiap orang mempunyai kondisinya masing-masing. Ada yang memang suka sayuran, ada juga yang memang hanya istilahnya bisa dikatakan tuh biasa-biasa aja. Oke, sebentar, saya minum dulu ya. Oke. Nah, jadi begini. Dalam kondisi yang berbeda-beda porsinya, saya mempunyai sudut pandang yang mungkin saja bisa melengkapi teman-teman. Makanan itu sebenarnya yang menentukan adalah cukup ya, cukup saja, nggak harus bergizi banget sesuai dengan ekspektasi kita di lapangan. Dulu kan kita asumsinya kalau yang namanya bergizi itu harus daging, harus yang banyak, kemudian sayurannya harus yang mewah-mewah dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna itu harus tercukupi, itu maksudnya. Jadi kita sesekali minum susu, kalau nggak bisa ya kita cukup minum air yang cukup, air putih yang cukup gitu ya, air hangat dan lain sebagainya. Kemudian di jam-jam malam kita coba untuk nggak mengonsumsi makanan berat di malam hari nih. Di malam hari, di sore, maksimal sore lah kita makan makanan yang berat seperti nasi itu sore. Jadi waktu-waktu inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau makan ya sesekali, 1 minggu sekali telur. Jadi gonta ganti, nggak monoton di makan makanan yang apalagi yang instan-instan gitu ya. Nah gitu porsinya maksudnya. Sekali lagi waktu ini kita penting. Jadi pagi kita harus sarapan, kemudian siang usahakan kita juga makan nasi. Kalau enggak ya mungkin bisa yang lain seperti mencukupkan buah-buahan gitu ya. Jadi kondisi-kondisi inilah yang harus kita pikirkan agar stamina kita tetap prima. Nah, ada 2 poin ya yang kita obrolkan. Satu adalah makanan yang cukup, ada sesekali telur, kemudian tempe, protein ya, daging sesekali, kemudian sayuran, usahakan buah, dan yang poin kedua adalah waktu, durasi waktu. Jadi pagi sarapan nasi karena kita mau beraktivitas, siang mungkin kalau nggak nasi ya kita bisa ganti roti atau ganti buah, jus mungkin, dan sore kalau malam hari kita usahakan jangan makan yang berat, makan nasi, tapi sore kita bisa makan nasi lagi. Nah gitu. Atau dibalik,
siang kita makan nasi, dan sore nanti kita makan buah sampai malam. Gitu ya. Mudah-mudahan mewakili dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya dan memberikan feedback positifnya. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Nama saya Abdul Hadi, biasa dipanggil Hadi, merupakan seseorang dengan disabilitas tunanetra. Saat ini, saya bekerja penuh waktu sebagai terapis massage, herbalis, digital marketing, channel bisnis, content reader, dan online shop untuk berbagai produk. Motivasi saya adalah bahwa meskipun saya tidak dapat melihat, buta, dan keahlian saya hanya sebatas tukang pijat, saya bertekad untuk menjadi seorang terapis pijat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan optimal. Saya yakin bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang bergantung pada pola pikir dan tekad untuk terus belajar dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi pengetahuan yang bermanfaat terkait kesehatan alami, sekecil apapun yang saya miliki. Semoga tips, trik, motivasi, dan konten lain yang saya bagikan melalui saluran YouTube Hadi Edukasi ini dapat memenuhi harapan sebagai penyempurna. Semoga setiap konten yang kami sajikan memberikan manfaat. Penting untuk dipahami bahwa materi yang disajikan di kanal Hadi Edukasi bertujuan sebagai pelengkap sudut pandang kita semua, bukan sebagai solusi absolut terhadap penyakit yang mungkin kita hadapi. Terima kasih. Hadi Edukasi saring dan kolaborasi. Untuk kerjasama, promosi, iklan, konsultasi silahkan bisa melalui email redaksihadiedukasi@gmail.com, WA 083850109323 atau 088808504495, FB facebook.com/motivasi bisnis. Jangan lupa juga follow dan gabung di grup Resep Sehat Alami dan FB Hadi Edukasi biar dapat update duluan. Silahkan kunjungi melalui website https://hadiedukasi.my.id. Belanja online yang dibutuhkan bisa beli di sini, https://toko.id/edukasi, atau ke Halalmart https://hni.id/02732283.